Mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Mulyadi. Dede Mulyadi, gubernur. Oh, dari mana? Dari Jateng. Jawa Tengah. Iya. Jauh banget. Iya. Terus gimana? Mau tahu alamatnya? Ya, ini alamatnya bener nggak? Coba pengen tahu. Apa ini desa, alamat Lembur Pakuan, Desa Sukasari. Oh ya udah. Duduk dulu, duduk. Sini, duduk. Ini Dede dari mana? Dari Jateng. Namanya siapa? Adnan. Agnan, bawa ini nggak identitas? Coba pengen tahu. Apa Pak? Pengen tahu, pengen tahu. Dibuatin sama orang. Dibuatin. Coba sini, pengen tahu, sini pengen tahu. Namanya Adnan Prasetyo, 15 tahun, Kampung Baru, Kabupaten Brebes. Nggak ada, udah sekolah. Sekolah udah keluar kelas 2 SMP, harusnya kelas 1 SMA sekarang. Kenapa keluar tuh? Gak ada uangnya. Nggak ada uangnya. Jadi sekarang pengen ketemu Pak Gubernur. Udah izin sama orang tua? Orang tua udah nggak ada. Udah nggak ada. Kakak, adik, saudara? Saudara ada tapi di Jakarta nggak tahu. Sekarang Pak Gubernur lagi nggak ada karena hari libur ya. Udah makan belum? Belum. Belum. Minum belum? Cuma ada. Minum ada, udah makan. Nanti makan dulu ya. Ini dari sepeda dari mana nih? Dari Bumiawinya. Oh, terus tadi malam menginap di mana? Dios. Hah? Goes. Goes? Enggak, semalam tidur di mana? Semalam nggak tidur. Enggak tidur? Iya. Ya Allah, tolong. Oh ya udah istirahat dulu ya. Nah. Tujuan ketemu Pak Gubernur tuh apa tujuannya? Dibantu lah. Dibantu. Iya. Terus kalau di sini nggak ada Pak Gubernur, rencana mau kemana? Ke Subang, ke Pakuan, pakai alamat yang tadi. Iya. Naik sepeda dari jauh kamu hati-hati. Pantura itu kan mobilnya gede-gede. Assalamualaikum Pak Teti. Nama saya Adnan. Saya dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Desa Kalerang. Saya kesini naik sepeda. Saya ingin ketemu Pak Teti. Saya dari Brebes. Bila beliau berkenan, saya ingin ketemu. Ya udah. Kang, lihat anak yang dari Jateng naik sepeda untuk ketemu Kang Dedi. Bantu dia bang, dia naik sepeda. Alhamdulillah si Adnan sudah sampai Subang. Banyak warga dan aparat seperti TNI Polri yang memfasilitasi keberadaan dia di sana. Tapi info terbaru katanya udah dijemput sama Bupati Bumiayu untuk dibawa pulang dan disekolahkan karena dia kan seorang diri, nggak punya orang tua, yatim piatu, dan keluarga pun di Jakarta, entah di mananya di Jakarta juga. Tapi terlepas dari itu semua, ini adalah bukti nyata pukulan keras untuk para pemimpin pejabat seperti gubernur, wali kota, dan perangkat desa di Jawa Tengah. Kenapa seorang bocah Adnan rela naik sepeda ratusan kilometer hanya ketemu satu nama, satu tujuan, Kang Dedi Mulyadi. Kenapa dia harus jauh-jauh ke sana? Sementara banyak pejabat di daerah dia. Tapi tujuan dia, niat dia hanya ketemu Kang Dedi Mulyadi untuk dibantu disekolahin karena dia nggak punya orang tua, saudara. Kemana pejabat kalian semua di sana? Kemana KPAI? Kemana orang-orang yang selalu mengkritik, menyinyiri program Kang Dedi Mulyadi? Adnan mungkin dia tahu dari orang kalau Kang Dedi Mulyadi itu sering bantu-bantu, sering-sering nyekolahin, sering jadi anak angkatnya, banyak. Adnan hanya diberi alamat Kang Dedi Mulyadi. Tolong
semuanya, yang untuk para elit, pejabat. Kalau sudah tidak membantu, jangan mengganggu program Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah satu bukti nyata Adnan, bocah yatim piatu. Ya Allah, semoga para pejabat, para pemimpin, jangan sampai ada kejadian begini lagi. Jangan nunggu viral dulu, jangan nunggu rame dulu beritanya, baru pada sibuk, pada gerak cepat. Tolong, ini adalah bukti nyata Kang Deddy Mulyadi benar-benar. Jangankan kita yang udah tua, bocah pun tahu seorang hati Kang Deddy Mulyadi gimana. Terharu, intinya terharu, sedih melihat Adnan tuh. Bocah asal Jawa Tengah ini pergi ke Jawa Barat untuk menemui Kang Deddy. Dia naik sepeda loh, sendirian, bahkan semalaman gak tidur. Dan yang diinginkan oleh adik ini agar dibantu oleh Kang Deddy. Tunggu, dia dari Jawa Tengah ke Jawa Barat untuk bertemu Kang Deddy. Kenapa tidak ke Gubernur Jawa Tengah? Nah, ini yang jadi sorotan netizen nih. Jadi lu bayangkan aja bagaimana rakyat melihat secara langsung Kang Deddy ini menolong banyak orang kan, khususnya di Jawa Barat, yang akhirnya viral dan membuat beberapa daerah lain merasa menginginkan perlakuan serupa, seperti yang diinginkan oleh sang adik ini. Jadi dia ini dari Brebes, Jawa Tengah, mengayuh sepeda dengan sangat jauh hanya untuk bertemu dengan Kang Deddy dan meminta bantuan. Adik ini yatim piatu, sudah hampir 2 tahun tidak sekolah lantaran tidak memiliki uang. Gue sedih banget sih melihat ini. Harusnya Gubernur Jawa Tengah bisa membantu adik tersebut. Iya bener banget, netizen ini sampai bertanya, lalu di mana Gubernur Jawa Tengah? Kenapa rakyat di Jawa Tengah justru meminta bantuan kepada Gubernur di Jawa Barat? Pasti ada sesuatu yang dilihat oleh adik ini yang tidak ada pada pemimpin mereka. Video tentang adik ini banyak mengundang kritikan netizen. Nah, terima kasih Pak Polisi sudah mengamankan anak kita yang dari Jawa Tengah yang ingin bertemu dengan Pak KDM yang menggunakan sepeda dengan semangat tanpa henti. Dia terus bersepeda. Semangat nak, lanjutkan perjuanganmu, semoga kamu sampai di tujuan yang kamu inginkan, bertemu dengan Pak KDM, Bapak Gubernur Jawa Barat. Dan semoga nanti Bapak Gubernur bisa menjadikan anak ini anak asuhnya kembali, karena dia sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, tidak punya siapa-siapa lagi, sehingga dia ingin bertemu dengan Pak KDM. Mungkin dia ingin seperti orang-orang di video-video Pak KDM yang langsung dijaga, dirawat, dan langsung diangkat. Kalau memang masih bisa sekolah, mudah-mudahan bisa disekolahkan. Kalau memang anaknya ingin bekerja, mudah-mudahan Pak KDM bisa memberikan pekerjaan untuk anak yatim ini. Semoga kamu selamat sampai di tujuan di rumahnya Pak KDM di Kampung Pakuan. Nanti lihat video siapa sih anaknya di video berikut. Dari Brebes Jawa Tengah. Oh, terus kesini mau ketemu Pak KDM. Iya. Naik apa? Naik sepeda. Naik sepeda dari Brebes. Iya. Oh, terus kenapa Adnan mau pengen ketemu sama Pak KDM? Saya mau ketemu juga sama Pak KDM. Terus saya juga pengen ketemu. Terus saya juga pengen dibantu, soalnya di Brebes sudah nggak punya siapa-siapa. Di Brebes sudah nggak punya siapa-siapa. Orang tuanya udah meninggal. Orang tua sudah meninggal semua ya, udah yatim piatu berarti, nggak punya kakek nenek, sudah nggak ada. Ya udah, mudah-mudahan ya Bapak bisa antar nanti ketemu sama beliau ya. Nanti juga Bapak koordinasi dengan Polres Subang ya. Iya. Nah, semangat ya Nan ya. Iya. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung.
Gubernur, saya mau beresin BPWS. Itu warung-warungnya. Bapak nggak berani nertibin? Dari dulu Pak. Ya saya tahu dari dulu. Saya nanya, Bapak berani nertibin nggak? Dia mengatakan tidak berani. Ayo wali kota wetu wani komo lurah. Ini fakta. Nah, kalau seperti itu apakah saya akan membiarkan? Tidak. Saya akan datengin Pak, saya akan ajak bicara. Kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara. Kembalikan hak negara pada negaranya. Kenapa? Negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Di Indonesia itu, di Sunda itu harus dimulai dengan berani. Kenapa? Kalau tidak mulai, orang Sunda mah turut munding. Orang Cirebon juga sama, ada Sunda keneh. Cuma ada 3 variabel kebudayaan di Cirebon. Ada Sunda Cirebon, ada Sunda asalnya dari Priangan, kemudian ada Jawanya Jawa Cirebonan yang dipengaruhi oleh kebudayaan dari Jawa Tengah. Saya paham itu. Nah, kenapa turut munding? Loh, orang Sunda itu kalau sudah dimulai deg beres, Pak, nanti juga ngomong kabeh cek aing. Nanti ada teman kita yang sahabat kita nanti ngomong, tante babaturan aing, wanion, diajar silat di aing, orang Sunda. Orang Sunda, kemudian orang Sunda tuh begitu karakternya, tuh turut mending nanti rame, dan itu bisa. Dan hari ini ketika mulai, siapa yang melakukan pembelaan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, kebijakan kabupaten kota yang beri pada rakyat, Pak? Melakukan pembelaannya pada apa? Dengan memberikan komentar dukungan melalui jejaring sosial. Dan itu demokrasi terbuka, Pak. Dan itu partisipasi publik. Siapa yang melawan arus media sosial, yang itu mendukung kebijakan pembangunan, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan rakyat yang memilihnya sendiri.